Salam Bapak Ibu Saudara, salam sehat, semangat terus dalam Tuhan. Malam ini tema renungan yang saya bawakan ialah turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Bagaimana orang percaya memiliki kebahagiaan sehingga ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dapat bahagia, kokoh, kuat sampai selama-lamanya. Saat Gubernur Jenderal Dendles mengumumkan kerja paksa membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1000 km, timbul penderitaan. Banyak rakyat pekerja rodi yang tegas, banyak rakyat pekerja rodi yang tewas. Pada tahun 1806 ketika Dendles membangun pelabuhan Ujung Kulon dengan cara kerja paksa lagi, 1.500 pekerja meninggal. Akibatnya karena tidak tertahan lagi, muncullah pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi, Banten terhadap pemerintahan Belanda. Pengabdian bukanlah perbudakan, sebab perbudakan selalu disertai dengan paksaan dan ketakutan yang akhirnya menimbulkan pemberontakan. Tidak ada perbudakan yang menghasilkan kebahagiaan karena akan berakhir pada kehancuran. Perbudakan bertolak belakang dengan pengabdian, sebab pengabdian selalu disertai dengan rasa tulus dan ikhlas dalam melakukan tugasnya. Tidak ada paksaan atau ancaman. Berkat bagi abdi yang setia adalah kebahagiaan bersama Tuannya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 21 mengatakan, maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pengabdian berarti berbuat sesuatu bagi orang lain tanpa imbalan jasa. Seseorang hamba baru bisa dikatakan mengabdi jika ia berbuat sesuatu bagi tuannya tanpa mengharapkan balas jasa. Dalam Matius pasal 25 ayat 14-30 menggambarkan dengan jelas arti pengabdian. Hamba yang menjalankan modal tuannya sehingga mendapat untung bagi tuannya disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Tetapi hamba yang tidak mau mengabdi dipecat dari jabatannya. Demikian pula orang yang mengabdi kepada sesama, ia akan bertindak dan berkorban bagi sesama tanpa mengharapkan imbalan jasa. Dalam hal ini kita dapat melihat para donor darah. Mereka menyumbangkan darahnya bagi yang memerlukan tanpa menuntut imbalan apapun, sebab tujuannya adalah mengabdi kepada sesama. Sebuah nyanyian anak-anak yang berterima kasih pada ibu menjelaskan betapa besar pengabdian ibu itu. Kasih Tuhan kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Dari sayap di atas
pengabdian seorang ibu disejajarkan dengan matahari yang selalu memberi dan tidak mengharapkan balasan. Sungguh suatu gambaran pengabdian yang indah bagi kita. Dari pembacaan Matius 25 ayat 14-30, kita dapat menarik garis pengabdian sebagai berikut. Pengabdian bukanlah paksaan atau perintah, melainkan sukarela. Ayat 14 menyebutkan bahwa Tuhan itu memberi atau mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Lalu ia berangkat. Kita tidak menjumpai perintah apapun tentang menjalankan uang. Jikalau seseorang bertujuan untuk mengabdi, sehingga ia menjalankan pengabdian dengan baik, berapapun hasilnya akan mendapat pahala. Dalam ayat 21 dan 23 kita baca baik tentang yang mendapat untuk 5 talenta maupun yang 2 talenta. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang tidak mau mengabdikan diri mempunyai kecenderungan untuk mengkritik dan menuduh tuannya bertindak sewenang-wenang. Di ayat 24 dan 25 kita tidak menemukan kritikan tentang jumlah uang yang diberikan, tetapi tuduhan dan kritikannya berkenaan dengan pertanggungjawabannya atas pemakaian uang itu. Hamba tersebut mengkritik dan menuduh tuannya sebagai orang kejam. 2 ayat ini kita menyaksikan bahwa permasalahannya bukan jumlah. Hamba itu tidak rela mengabdi. Ia merasa diperas dan diperalat tuannya. Hamba yang jahat dan malas dihukum. Ia disebut jahat karena berani memaki-maki tuannya. Malas sebab tidak bekerja dengan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Hukumannya, ia dipecat dari jabatannya dan dibuang dari lingkungan tuannya. Seorang pekerja di gereja, apapun jabatannya, perlu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika ia bermalas-malasan, ia digoda untuk menuduh dan mengkritik yang memilih dan melantiknya. Pengikut Kristus sejati, pengabdian adalah seumur hidup dan terus-menerus. Teladan pengabdian Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia telah mengabdi seumur hidupnya. Ia telah mengorbankan segalanya. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Pengabdian Kristen sebagaimana yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus mempunyai unsur-unsur penyangkalan diri dan ketaatan secara mutlak kepada Allah. Sebab itu, setiap abdi Kristus mustahil dapat mengabdi dan membawa hasil tanpa pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita terus membina relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus
dapat mengabdi terus-menerus dan menjadi orang percaya yang bahagia, yang kokoh, yang kuat, sehingga dapat menjadi saksi Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar renungan singkat ini membawa kami semua hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam kuat kuasa Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengabdi sebagai orang percaya, sehingga boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, dikuatkan, sehingga ketika kami menghadapi masalah apapun, kami tetap kokoh, kami tetap kuat, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan. Kami akan memperoleh kebahagiaan selama-lamanya, baik di bumi, baik di surga, bersama Tuhan. Kalau kami boleh mengabdi dengan baik, biar oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh menjadi abdi Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.